Kembali bersama kami. Pada akhir pekan ini, Panitia Kerja Revisi Undang-Undang TNI membahas aturan itu di sebuah hotel kawasan Jakarta Pusat. Rapat berlangsung sejak Jumat siang kemarin di sebuah hotel bintang 5. Sebelumnya dalam rapat kerja bersama Komisi 1 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Pusat pada Selasa lalu, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin berharap pembahasan revisi aturan ini selesai di bulan Ramadan ini. Anggota Komisi 1 DPR RI Tubagus Hasanuddin bilang tidak ada target khusus revisi Undang-Undang TNI selesai sebelum atau setelah Idul Fitri. Namun ia bilang lebih cepat, lebih baik selama sesuai prosedur. Sekarang kami ajak Anda untuk bergabung ke konferensi pers yang disampaikan Ketua Komisi 1 DPR RI Utut Adianto. 53 sekarang diperpanjang berjenjang. Kalau resminya nanti kita keluarin setelah semua digedok. Kalau sekarang ya saya belum boleh. Karena ini kan bagian yang belum disahkan. Kan kita harus gedok dulu semua, rapat dengan menterinya, baru nanti kita umumin. Intinya ketika bahas usia kan, Saudara Menteri Keuangan meneliti kira-kira membebani keuangan negara atau tidak. Kalau kita jumlah tuh, kalau pembulatan ke atas 457.000. Yang paling banyak di Tamtama dan Bintara. Tamtama dan Bintaranya sekitar 300-an. Nah, perwira pertamanya sama menengahnya yang banyak. Kalau jenderalnya kan nggak nyampe. Lebih dari, nanti saya keliru tapi nggak banyak lah, nggak nyampe lebih dari 1.000, nggak nyampe. Nah, artinya dari sisi keuangan negara oke, kita sudah cross check dengan Wamenkeu Anggito Abimanyu yang hadir di sini, sekjennya Heru Pambudi yang dulu Dirjen Bea Cukai. Terus untuk konsep perundang-undangannya ada Dirjen PP, Saudara Dahana, itu dari Kementerian Hukum, anak buahnya Pak Pratman, Supratman Atas, kemudian ada Wamen Han, Marsikal Madya Doni Ernawan, dan Wamen Sesnek Bintang 2 Angkatan Udara Eko Budi. Nah itu, terus kalau klaster yang lainnya sudah disampaikan Pak Syafri Syamsuddin. Sesungguhnya dari yang ditambahkan itu nggak ada yang baru. Kalau Kamla kan ikut dari dulu Angkatan Laut Aktif. Ada Pak Aan, sekarang Dr. Irfan, itu bintang 3. Kalau BNPB, penanggulangan bencana biasanya Angkatan Darat. Mereka sendiri sebenarnya punya undang-undangnya. Angkatan Darat pernah Pak Gani Warsito, pernah almarhum Doni Munardo, sekarang kalau nggak salah Pak Suharyanto, Letnan Jenderal. Kalau sekeliru saya dikoreksi. Intinya itu. Kalau ditanya persen masih ada penjelasan yang harus kita bahas. Karena kita bahas dengan seksama. Misalnya operasi militer selain perang ada 17. Satu persatu kita teliti. Yang saya pastikan kalau orang kayak saya bertanggung jawab. Ketika membuat undang-undang itu buat siapa? Buat golongan tertentu kah? Buat diri saya kah? Ini saya pastikan untuk merah putih, untuk Indonesia. Nggak akan ada any wrongdoing. Nggak akan ada any wrongdoing. Saya dari kecil sebelahnya juga bendera merah putih. Dari umur 14 tahun. Tetapi kalau TNI ditakutkan akan kembali seperti zaman Orde Baru, saya udah usia 60 tahun. Supaya dipahami di dunia ini nggak ada yang bisa membalikan jarum jam. Semangat zamannya beda. Anda sudah mendengarkan keterangan pers yang disampaikan Ketua Komisi 1 DPR RI Utut Adianto. Proses dari rapat panja Panitia Kerja Revisi Undang-Undang TNI masih berlangsung di salah satu hotel bintang 5 kawasan Jakarta Pusat. Tidak hanya melibatkan Komisi 1 namun juga ada keterlibatan pemerintah di sini. Disebutkan bahwa ada dari Kementerian Hukum, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertahanan, dan juga Kementerian Sekretariat Negara. Dan ia menegaskan dalam proses yang berlangsung pada akhir pekan ini oleh Komisi 1, tidak ada any wrongdoing yang dilakukan oleh kedua belah pihak, baik itu dari pemerintah bersama dengan DPR dalam revisi undang-undang ini.